Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Bapak minta semuanya menyiapkan buku catatan, karena apa yang mau dijelaskan Bapak itu akan berguna untuk ulangan minggu depan. Ya, kita akan ulangan karena teks deskriptif ini sedikit sekali gitu teorinya, kita nggak akan banyak teori, kita langsung nanti kita praktek, kita lihat contoh-contohnya. Oke, kita akan belajar struktur dan jenis teks deskriptif. Seperti yang kita tahu, teks deskriptif itu adalah teks yang menjelaskan suatu keadaan, suatu tempat, baik objek, wisata atau manusia juga bisa digambarkan, sehingga pembaca seakan-akan melihat langsung, mendengar langsung, merasakan langsung apa yang ditulis. Nah, kalau struktur teks deskriptif itu ada 3. Kalau kita lihat di sini ya, di sini ada identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan kesan. Nah, kalau deskripsi bagian ini kalian sudah pernah mencoba. Kapan, Pak? Ketika kalian mendeskripsikan kamar kalian yang waktu itu menjelaskan warna catnya, kasurnya kayak gimana, itu udah sebetulnya sudah masuk ke deskripsi bagian. Tapi kalau Bapak perhatikan di tulisannya itu belum rinci, karena syarat teks deskriptif itu wajib rinci, ya. Misalkan warnanya hijau apa, hijau stabilo, hijau kekuningan, pokoknya harus lengkap. Contohnya seperti warna HP saya ini, pasti tiap orang akan beda melihatnya, entah ini hijau, putih, silver, itu harus rinci ya. Dan kalau misalkan ada yang bilang ini hijau, itu benar, boleh aja hijau apa, hijau putih, hijau silver, benar, karena teks deskripsi itu berdasarkan apa yang kalian lihat dan tidak boleh ada yang menggugat gitu. Itu masalah gitu kata pembacanya, nggak boleh, karena apa yang kita lihat dan yang penulis yang lihat itu beda dengan warna yang terlihat nantinya gitu, karena tiap orang tuh beda waktunya kapan. Misalkan kamu mendeskripsikan sebuah pantai, mungkin ketika kamu ke sana itu udaranya sedang bagus, bersih gitu ya. Tapi kalau misalkan pembaca ke sana gitu ya, kan karena menarik gitu, pembaca juga ke sana. Nggak gitu pantainya, karena beda apa yang dilihat oleh pembaca dan apa yang dilihat oleh penulis. Jadi deskripsi itu sudut pandang pribadi. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu identifikasi, yaitu di bagian pertama di struktur teks deskriptif. Ya, identifikasi atau gambaran umum ini biasanya kalau kalian mendeskripsikan orang gitu ya, ibu kalian, kelinci kalian, kucing kalian, pasti kan punya nama ya. Nah, misalkan kucing saya namanya Benny gitu. Kenapa namanya Benny? Supaya gagah dan berani. Nah, ini di paragraf pertama itu biasanya menjelaskan makna dari arti namanya. Atau misalkan kalian mau mendeskripsikan objek wisata, kalian bisa menyebutkan lokasinya di mana. Misalkan di Pangandaran, itu masuk wilayah mana, Jawa Barat gitu ya. Itu di paragraf pertama ditaruhnya, dan itu biasanya nggak terlalu panjang. Biasanya kalau di SD itu menyebutnya 3 baris atau 4 kalimat gitu. Oke, ini paragraf pertama ya. Lalu setelah identifikasi ada deskripsi bagian. Apa deskripsi bagian? Nah, deskripsi bagian ini mulai rinci, yang kayak saya tadi. Misalkan nih, oke, saya mereview soto. Saya ingin mendeskripsikan soto. Nah, soto itu saya mulai menyebutkan. Tadi kan udah misalkan soto itu belinya di mana, terus berapa harganya, itu biasanya di paragraf pertama. Nah, sekarang mulai ke tampilannya. Tampilannya saya rasa dengan mangkok yang seadanya harusnya bisa lebih baik lagi. Nah, itu deskripsi, hanya mangkok gambar ayam misalkan, mungkin penataan platingnya gitu ya, kalau bahasa Inggris platingnya bisa lebih diperbaiki. Telurnya harusnya ditaruh di kiri, telur yang dipakai hanya setengah, telur rinci, telurnya telur apa, telur ayam. Terus mie apa gitu, bisa ada bihun, warnanya seperti apa. Nah, ini mulai di deskripsi bagian.
atau bisa komposisi warna gitu. Warna sotonya sepertinya kelihatan lebih kental, lebih kuning gitu ya. Berarti ini banyak minyak, mengandung kolesterol gitu, bisa jadi. Nah, kalau misalkan kalian mendeskripsikan, itu kalian coba semua indera kalian jalan gitu. Jalan gimana Pak? Coba kita lihat lagi. Tadi kita mendeskripsikan soto itu baru menggunakan mata, betul ya? Baru apa yang kita lihat. Lalu nanti saya mencoba sotonya rasanya enak, sotonya rasanya gurih atau terlalu asin. Itu menggunakan indera pengecap atau lidah. Terus kalian pas megang gini, panas. Nah itu udah mulai kulit. Kalau misalkan kalian mendeskripsikan tempat pantai misalkan, di sini terasa hangat. Berarti itu kulit udah bisa. Nah itu udah 3 indera kepake. Oke, selanjutnya bisa aja kalian menggunakan hati kalian. Contoh, saya ke tempat ini ketika saya sedang galau gitu. Saya merenung di sini di bawah bebatuan ini. Batunya berwarna coklat. Nah itu udah masuk ke hati ya. Itu kalian bisa mendeskripsikan apa yang kalian rasakan juga. Contoh, sekarang telinga. Ketika kamu dimanapun mendeskripsikan apapun, pasti kalian menggunakan telinga juga sebetulnya. Contoh lagi, kita tidak akan terlalu jauh contohnya. Pantai lagi, ketika kalian diam di pantai, biasanya kita mendengar ombak bukan? Misalkan ketika kalian menulis di deskripsinya, deburan ombak saling bersautan seakan-akan memanggilku untuk berenang. Betul ya, jadi semua indera itu bisa dipakai di paragraf kedua. Maksudnya kedua gimana? Sebenarnya paragraf deskripsi bagian ini bisa menjadi beberapa paragraf. Misalkan paragraf pertama apa yang dilihat, paragraf kedua apa yang didengar, paragraf ketiga apa yang dirasakan. Itu terserah kalian. Yang terakhir, simpulan atau pesan. Kalau misalkan tadi balik lagi ke soto atau pantai, soto misalkan. Simpulannya, soto ini dengan harga yang sangat menarik, hanya 11.000, kita sudah mendapatkan paket lengkap nasi beserta soto yang terpisah. Rasanya enak, sehingga saya sangat merekomendasikan bagi yang ada di sekitar Burangrang untuk mencoba soto ini. Nah itu kamu tuh sebenarnya ketika di kesimpulan itu menyampaikan kesan kamu bahwa kamu tuh dengan harga 11.000 atau 13.000 itu pantas mendapatkan soto yang enak itu. Kamu bisa menambahkan kesan di sana. Atau enggak, ketika kamu tadi pantai, kamu bisa menambahkan kesan, saya tidak suka di pantai ini karena pantainya kotor, bla bla bla. Ini mulai di kesan itu bisa ditambahkan di akhir. Untuk yang mau liburan, silakan hindari hari-hari weekend gitu ya, bisa gitu. Tapi kalau nulis bahasa Inggris, sebenarnya di bahasa Indonesia itu boleh, tapi harus digaris bawahi ya. Nah ini dari ketiga ini sudah dimengerti ya. Satu, identifikasi, misalkan identitasnya, alamatnya atau arti dari sebuah nama itu di sini. Deskripsi bagian yang mulai menggunakan semua panca indera kalian. Yang terakhir ada simpulan atau pesan. Nah di deskripsi bagian sebenarnya teks deskripsi itu tadi kan ada makanan, ada objek, ada sebagainya. Ini yang pertama. Jenisnya ya, jenis teks deskripsi itu ada beberapa, ada 4. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Apa sih deskripsi berdasarkan ruang itu? Biasanya itu kita mendeskripsikan sebuah rumah atau sebuah tempat dan kita menjelaskan banyak ruang di situ. Misalkan saya mendeskripsikan SMP BPI, mulai dari pos satpamnya, mulai dari lalu ke tempat parkir, ke pintu masuk SMP-nya, ke lantai 1, lantai 2, ruang kelas. Nah itu namanya bagian berdasarkan ruang. Kita mendeskripsikan banyak ruang di situ. Yang selanjutnya ada deskripsi berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Misalkan kita mendeskripsikan fokus ke satu tempat, tapi tempat itu masih masih mirip lah, kayak contohnya pantai. Di pantai itu pasti ada bibir pantai, terus ada lautnya, ada ombaknya. Nah itu berdasarkan objeknya gimana. Tapi nggak harus tempat sih, bisa aja orang itu kakinya gimana, bibirnya gimana. Nah ini juga bisa. Pokoknya satu paket lengkap aja. Yang selanjutnya berdasarkan proses berlangsung. Ini yang jarang kita
deskripsikan. Biasanya contoh, saya akan mereview. Review itu sebenarnya ya mirip deskripsi aja nih. Film Avengers awalnya begini, lalu Time Stone, lalu mati Black Widow-nya, lalu bla bla bla. Nah itu tuh kita sedang mendeskripsikan atau menceritakan langsung sehingga pembaca tuh tahu gitu, oh spoiler lah gitu kalau bahasa Inggrisnya, spoiler bahwa ceritanya seperti ini seperti itu. Nah itu berdasarkan proses sesuatu yang sedang berlangsung. Tahu gini, ketika kalian ada pentas seni lalu ditulis dirangkum pentasnya begitu. Pertama muncul MC bla 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 bla, itu sedang mendeskripsikan proses sesuatu berlangsung sampai nanti ada penutupan. Seperti itu. Yang terakhir berupa pemungkusan. Nah ini dia, ini yang paling banyak dipakai oleh orang-orang. Biasanya ketika kamu mendeskripsikan sebuah tempat, nah tempat itu misalkan rumah kalian, menginikan secara umum dari pintu, ruang tamu dan sebagainya. Tapi kalian lebih spesifik di paragraf selanjutnya itu kamar kalian aja yang dideskripsikan, enggak yang lain gitu ya. Kamar kalian lebih fokus, lebih banyak paragrafnya dibandingkan tempat-tempat yang lain. Kamu suka tempat tidurnya, warnanya seperti apa, terus kalian kalau di kamar ngapain aja, terus favoritnya bendanya di kamar itu apa aja gitu. Nah itu lihat namanya pemokusan. Atau gini, kalian mendeskripsikan mantan kalian gitu. Mantan kalian tuh seperti apa, mulai dari kepala, hidung, tapi kalian lebih fokus ke wajahnya gitu. Nah namanya itu pemokusan. Beberapa paragraf lebih banyak dibandingkan bagian-bagian yang lain. Sampai situ bisa dipahami. Kalau ada yang Pak kecepatan, silahkan kalian di YouTube ada di kanan bawah itu ada time-nya, bisa dirubah ke 0,5 atau Pak saya nulisnya terlalu lambat, silahkan di pause aja di bagian yang mau kalian catat. Oke, sampai situ semoga kalian dapat mengerti. Yang belum mengerti silahkan tanya di kolom komentar di bawah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.